Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya perlu diperhatikan. Pertama, kita bersyukur atas limpahan rahmat hidayahnya. Pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama-sama, yaitu pada bab 14 khusus kelas 8 ini semester 2 dengan judul Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Bani Abbasiyah. Untuk itu anak-anak perlu dipersiapkan dalam bab ini. Buku paketnya juga dibuka ya. Silakan dibuka bab 14. Pertama akan aku sampaikan yaitu peta konsepnya. Peta konsep untuk pembelajaran ini adalah sejarah berdirinya dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah, para ilmuwan di masa Abbasiyah, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Ini yang akan dibicarakan nanti. Oke, lanjut. Untuk sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah ini, setiap peradaban bisa dipastikan pernah mencapai masa kejayaannya atau masa keemasannya, di mana nanti kalian akan memahami untuk masa-masa kejayaan di zaman atau di masa Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah bisa dibaca di situ adalah mulai berdiri, ini sudah tahunnya ya, didirikan oleh Abdullah Ash-Shafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ya. Kemudian kita lanjut. Sejarah berdirinya Abbasiyah ini jelas adalah Bani Abbas ini mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah. Jadi kelanjutan dulu dari Bani Umayyah akan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Pergantian tersebut merupakan revolusi besar-besaran dalam Islam, sebagaimana revolusi Prancis dan Rusia di masa kejayaan Eropa itu. Ya. Kemudian dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah. Kemudian berdirinya pemerintahan ini sebagai sebuah kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim. Sebelum Bani Abbasiyah ada tiga poros utama kegiatan. Ya, yaitu Humaimah, tempatnya aman dan tentram. Kufah, wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah, dan Khorasan, memiliki warga yang pemberani, kuat fisiknya. Kemudian untuk selanjutnya Bani Abbasiyah ini tadi ya. Terus sejalannya Dul Abbasiyah ini 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kemudian lagi untuk yang ini yang perlu diperhatikan lagi adalah Bani Abbasiyah ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Masa kejayaannya masing-masing sudah ada masa kejayaan mereka masing-masing, masa kehidupannya mereka. Kemudian Baghdad didirikan oleh khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah. Al-Mansur menjadikan sebagai ibu kota negara Baghdad ini. Al-Mansur mendatangkan para ahli untuk mengecek lokasi ibu kota tersebut sebelum dijadikan ibu kota negara. Di Baghdad ini akan dijadikan pusat pengetahuan, pusat peradaban. Selanjutnya, Baghdad sebagai pusat peradaban ini berdiri megah perpustakaan, laboratorium, observatorium, terus ada rumah sakit, ada perguruan tinggi ya. Kemudian kota Baghdad juga mencapai kejayaannya adalah di masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Bila di sana itu banyak ilmu pengetahuan yang lahir di sana. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa Abbasiyah ini banyak sekali, mulai dari ilmu nakli dan ilmu akli. Ada dua macam ya. Ilmu nakli itu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Kalau ilmu akli itu berdasarkan akal atau pemikiran atau rasio. Ilmu nakli diantaranya ini satu, ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir itu ilmu yang berusaha menjelaskan isi kandungan daripada Al-Quran. Kemudian tokoh-tokohnya ini ada ahli tafsir bil ma'syur. Ini adalah Ibnu Jarir Al-Tabari. Terus banyak sekali ini ya ahli-ahlinya. Terus ada ahli tafsir bil Ra'i, yaitu Abu Bakar Asyam, Muslim Muhammad, dan seterusnya. Kemudian lagi yang perlu disampaikan adalah tentang ahli dalam bidang hadis atau ilmu hadis. Ilmu hadis ini adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Pada masa ini muncul para muhadisin atau ahli hadis. Di antaranya ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Malik Ad-Darimi. Bisa dibaca nanti ya. Selanjutnya adalah dalam bidang ilmu kalam, yakni ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ilmu kalam ini tokohnya adalah Wasil bin Atta, Abu Husail Al-A'laf, Ad-Daham, dan seterusnya. Termasuk ada Imam Ghazali ini yang terkenal. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ilmu ini berisi ajaran agar manusia lebih tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah dan menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Tokohnya diantaranya ini ada lagi Imam Ghazali, ya. Al-Qushairi, Al-Ghazali, Jalaluddin Arumi, dan seterusnya itu ada. Berikutnya dalam bidang ilmu bahasa. Ilmu ini terdiri dari ilmu nahwu, syaraf, bayan, badi, arud, ya, dan lain-lainnya. Tokoh dalam bidang ilmu bahasa Arab adalah Imam Sibawaihin, Al-Kasai, Abu Usman, Al-Mazini. Terus bidang ilmu fikih. Ilmu yang membahas tentang apa itu? Makan, ya. Tentang hukum Islam seperti dalam ibadah dan muamalah. Ibadah itu hubungannya dengan Allah, kalau muamalah itu manusia dengan sesama manusia. Pada masa itu muncullah para fuqaha, ahli dalam bidang fikih, ya. Yaitu disebut imam mazhab, dan adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi. Ya. Terus lagi perkembangan ilmu akli. Kalau tadi nakli yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, sekarang yang perkembangan ilmu akli atau akal, rasional, ya. Ini diantara adalah ilmu filsafat, induk daripada ilmu akliyah. Tokohnya adalah Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushdi. Kemudian ada ilmu kedokteran dan cabangnya, dan adalah ilmu farmasi, ilmu bedah, farmakologi, bahkan teori penggunaan obat-obatan. Ahlinya diantaranya adalah Ibnu Sina, Abu Zakaria, Abu Bakar, Ibnu Anafis, dan lain-lainnya. Kemudian lagi setelah itu adalah ilmu geografi, ilmu matematika. Tokohnya di sini sudah ada, ya. Ilmu geografi itu diantaranya yang terkenal adalah Al-Khwarizmi, yang dijuluki sebagai kartografer atau pembuat peta tertua ini di dunia. Jadi orang yang membuat peta, adanya peta itu pertama kali ini adalah Al-Khwarizmi, ahli geografi. Terus tokoh-tokoh yang lainnya ini banyak sekali, ya. Kemudian ilmu matematika tadi Al-Khwarizmi termasuk, ini keluar lagi di sini, menemukan angka 0, ya, Al-Khwarizmi. Kemudian ada Umar Khayyam. Umar Khayyam itu persamaan kibik dengan derajat, sama kibik dengan derajat. Itu juga yang menemukan. Ada lagi orang Islam, Umar Khayyam.
Selanjutnya adalah astronomi atau ilmu falak, perbintangan, masalah bintang. Di sini adalah Al-Farazi, Al-Farghoni, Al-Battani, Al-Biruni, ya. Kemudian ahli bidang optik, pembesaran, ya, penglihatan, meliputi kajian fisik penglihatan, fisik maupun geometris. Tokohnya itu ada Ibnu Haytham, Kamaluddin, Al-Farisi, dan lain-lainnya. Kemudian ada ilmu sejarah, ilmu kimia, dan ilmu dalam bidang seni musik, budaya, ya. Tokohnya di sini sudah ada semua. Sejarah tokohnya Abu Ismail, ilmu kimia tokohnya orangnya adalah Jabir bin Hayyan. Ini. Kemudian ada lagi bidang seni musik Yahya bin Abi Mansur, ya. Ini. Berikutnya nomor 10 ini masih, ya. Ahli dalam bidang seni sastra, ahli dalam bidang seni rupa, ahli dalam bidang mesin dan teknologi. Kalau zaman dulu belum ada komputer, ya. Ini orang-orangnya udah jelas di situ. Terus lagi akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, ini menjelang dinasti Abbasiyah selesai ini. Dinasti Abbasiyah berakhir ketika Baghdad itu diserang dan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, ini yang menghancurkan ini, ya. Pasukan Mongol yang menghancurkan Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan ini adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga Asia Tenggara setelah Baghdad ditaklukkan. Al-Mutasim Billah beserta keluarganya dibunuh, buku-buku Baitul Hikmah dibakar, dibuang ke Sungai Tigris, ya, sehingga warna air sungai tersebut menjadi berubah warnanya menjadi hitam karena lunturan tinta yang begitu banyak. Ini akhir kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai bapak pustakawan Islam, ini menyebutkan di sini. Harun ar-Rasyid lahir di Rai tahun 158. Harun ar-Rasyid putra dari Khalifah ketiga Daulah Abbasiyah. Ibunya bernama Juraisyah dengan julukan Khaysyuran dari Yaman. Harun ar-Rasyid telah berhasil menciptakan iklim pemerintahan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Ini, ya, jadi jelas sekali bahwa Harun ar-Rasyid ini ternyata karyanya sangat bagus-bagus. Mendirikan perpustakaan namanya Baitul Hikmah. Masa keemasannya Baitul Hikmah ini terjadi pada era anaknya yaitu Al-Ma'mun. Pada masa itu setiap karya ilmiah dihargai dengan emas pertimbangan buku. Sangat hebat sekali ini. Ya. Fungsinya perpustakaan itu menjadikan buku sebagai pusat peradaban Islam, pusat penelitian, pusat penerjemahan, juga forum-forum para ulama. Ya. Ini. Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai bapak pustakawan ini dari Baitul Hikmah lahir penemuan-penemuan ilmu baru. Jadi setelah berdiri maka banyak sekali bermunculan ilmu-ilmu baru dan ilmu-ilmu sangat bermanfaat dalam bidang kehidupan manusia, di kehidupan manusia. Akhirnya pada akhir kehidupannya Khalifah Harun ar-Rasyid ini meninggal dunia pada tahun 193 Hijriah di Khorasan dalam usia 45 tahun. Harun ar-Rasyid menjabat sebagai khalifah hanya selama 23 tahun. Ya, itulah anak-anak. Jadi dalam hal ini kita sebagai generasi muda Islam harus lebih rajin dalam menuntut ilmu, dalam berperan dalam keilmuan, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam, generasi muda, generasi penerus hanya menjadi penonton, malah atau mungkin menjadi orang yang statis tidak mau berkembang. Nah, dari itu dengan belajar ini diharapkan anak-anak semuanya nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat,
Jadi orang-orang yang berilmu dan bisa disampaikan kepada yang lainnya. Itu ya, saya kira seperti itu. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya, bisa akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus belajar.